Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari yang berbahagia ini, Allah izinkan kita kembali untuk bersama-sama hadir di dalam majelis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa Allah berikan kepada Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada segenap keluarganya, ahlu baitihil kiram, dan juga seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita dan umat-umatnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah pagi ini kita akan lanjutkan tadabbur Al-Quran, memasuki pembahasan surat Ibrahim, dimulai dari ayat 11 sampai ayat 18, insya Allah. Sebelumnya kita lihat satu ayat sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 10 yang telah kita tadabburi kemarin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalat rusuluhum. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bagaimana umat-umat terdahulu menghadapi rasul dan nabi yang Allah utus kepada mereka. Mana sebagian besar mereka itu membangkang, menolak, dan tidak mau atau ingkar kepada dakwah para nabi dan para rasul yang diutus kepada mereka. Maka qalat rusuluhum, berkata kepada mereka nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Qalat rusuluhum, berkata rasul-rasul mereka, afillahi syakkun, ya, apakah mungkin pada Allah tersebut terdapat keraguan, ya, bahwasanya Dia adalah Tuhan semesta alam, Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan Tuhan yang patut satu-satunya disembah. Fatiris samawati wal ard, padahal Dialah pencipta langit dengan segala lapisannya, wal ard, demikian juga dengan bumi. Kemudian yad'ukum liyaghfira lakum, dan Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian semua untuk masuk kepada agamanya, beriman kepadanya. Tujuannya adalah liyaghfira lakum, ya, supaya Dia memberikan ampunan kepada kalian atas min dzunubikum, atas dosa-dosa yang telah kalian lakukan. Dan juga wa yuakhirakum ila ajalin musamma, dan juga agar Dia dengan kalian masuk kepada agamanya, beriman kepadanya, agar Dia menangguhkan untuk kalian apa-apa atau apa-apa yang dijanjikan kepada kalian dalam bentuk hukuman azab, ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan, ya, yaitu tidak jadi diazab seketika, atau tidak jadi disiksa, diturunkan iqab kepada mereka di dunia, ya, seandainya mereka mau beriman kepada Allah. Lalu apa jawaban daripada kaum mereka, kaum masing-masing nabi dan rasul tersebut? Qalu in antum illa basyarum mithluna. Mereka berkata, mereka menjawab, in antum, tidaklah kamu ini wahai para nabi, para rasul, ya, yang mengaku nabi, yang mengaku rasul di hadapan kami, illa basyarum mithluna, kecuali hanya manusia biasa seperti kami. Kalian tidak punya kelebihan apa-apa dari kami. Kalian hanya manusia biasa, bahkan kalian, kami lihat orang-orang miskin yang jadi pengikut kalian pun sebagian juga hanya orang-orang miskin dan melarat begitu. Jadi kalian hanya manusia biasa, turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una. Kalian adalah manusia biasa saja yang berkeinginan atau bermaksud untuk menghalang-halangi kami dari apa-apa yang dulu, ya, disembah oleh bapak-bapak kami, kakek kami, moyang kami, dan seterusnya. Jadi mereka mengatakan nabi itu, para nabi dan para rasul itu hanya manusia biasa yang hanya ingin, ya, eh, menghalang-halangi mereka dari eh, kebiasaan mereka, tradisi mereka menyembah apa-apa yang dulu sembah oleh orang tua mereka. Maka kata mereka, fa'tuna bisultanin mubin. Maka sekarang, kalau benar kalian seorang nabi, seorang rasul, bukan hanya manusia biasa seperti kami, maka datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Bukti yang nyata di sini bisa jadi mukjizat, ya, yang mukjizat yang sangat dahsyat yang dapat membungkam mereka,
Atau mungkin mereka malah minta diturunkan azab yang ditakut-takuti oleh para nabi dan rasul tersebut tentang akan datangnya hukuman dan azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka jika mereka tidak beriman. Jadi mereka menantang ya, mereka menantang. Maka di ayat yang selanjutnya yang kita mulai tadabburi pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini qalat lahum rusuluhum, mendengar tantangan kaumnya tersebut dan kesombongan mereka, qalat lahum rusuluhum, berkata kembali kepada mereka nabi-nabi atau rasul-rasul yang ada bersama mereka. Ya, ini masing-masing mereka berkata kepada nabi mereka yang diutus kepada mereka. In nahnu illa basyarum mithlukum. Kata para rasul tersebut, in nahnu illa basyarum mithlukum. Kami ini, ya, tidaklah kami ini kecuali memang manusia biasa seperti kalian. Jadi betul yang kalian sampaikan. Kami memang hanya manusia biasa. Ya, tidaklah kami ini kecuali hanya manusia biasa sama dengan kalian. Kami makan, kami minum, kami tidur, kami menikah, kami berketurunan dan seterusnya. Walakinna Allah, akan tetapi Allah memberi karunia, yamunnu ala man yasha. Allah memberi karunia kepada orang-orang yang Dia kehendaki min ibadihi, dari hamba-hambanya. Jadi kami memang manusia biasa, wahai teman-teman, wahai saudara-saudara. Tetapi bukankah Allah itu sanggup memberikan karunia kepada orang-orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, sehingga ada yang dilantik menjadi nabi, ada yang dilantik menjadi rasul, ya. Ya, dan itu adalah haknya Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lana an ya'tiyakum bisultanin. Jadi tadi setelah disampaikan, kami hanya manusia biasa, tetapi bukankah Allah memiliki kemampuan untuk memberikan karunia, memilih orang-orang yang Dia kehendaki dari hambanya? Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin, dan tidaklah ada bagi kami, tidak mungkin bagi kami, ya. Tidaklah ada bagi kami atau tidak memungkinkan bagi kami an na'tiyakum bisultan, untuk mendatangkan kepada kalian dengan sebuah bukti, sebuah mukjizat atau mungkin sebuah azab yang kalian tunggu-tunggu, illa biiznillah, kecuali hanya dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami memang nabi, kami memang rasul, dan kami juga manusia biasa seperti yang tadi kalian sampaikan. Tetapi kalau kalian ngeyel ngotot minta segera diturunkan mukjizat, bayyinah, sultan, yaitu azab, ya kami tidak sanggup mendatangkannya kecuali hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, eh, para nabi ini, para rasul tidak terpancing ya dengan logikanya atau retorikanya orang-orang kafir tersebut. Mereka semua mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukti kenabian mereka ya. Karena mereka tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, tidak pernah mengada-ngada ya. Tidak pernah berbuat sihir yang mungkin bisa dibuat dengan cara menipu penglihatan manusia, tetapi tidak. Mereka betul-betul jujur, mereka betul-betul amanah menunaikan tugas mereka sebagai nabi dan sebagai rasul, dan semuanya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ya, karena kami tidak bisa mendatangkan kepada kalian sultan yang kalian minta, bukti yang kalian minta, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Maka kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang beriman. Kami adalah orang-orang yang beriman. Kalian nggak mau beriman ya sudah, silahkan. Kalian menantang kami ya silahkan. Kalian mengancam kami ya silahkan. Kami tidak sanggup mendatangkan bukti dalam bentuk sultan yang kalian minta. Maka kami hanya bisa bertawakal kepada Allah. Kami sudah perintah, tunaikan perintah kepada kami, mendakwahi kalian, menyuruh kalian. Kalian beriman, alhamdulillah. Tidak beriman, ya silahkan. Kalian akan tunggu apa yang dijanjikan oleh Allah berupa iqab atau azab. Dan kami hanya bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman. Ini tentu kita mentadaburinya bukan hanya sekedar mengetahui ini perkataan para nabi, para rasul dulu, tidak ya. Tetapi juga harus kita ambil intisarinya, bahwasanya Allah menjelaskan di sini orang-orang yang beriman itu seharusnya hanya kepada Allah dia bertawakal, berserah diri sepenuhnya secara totalitas. Ya, haqqa tawakkulih, bertawakal dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata para rasul tersebut yang tadi di atas, "Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah?"
Ya, tadi mereka sudah katakan orang-orang beriman itu hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja, berserah diri kepadanya. Lalu mereka jelaskan kembali kepada mereka, "Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah." Dan kenapa bagi kami ini ya untuk tidak bertawakal kepada Allah? Artinya sih kenapa kami tidak bertawakal kepada Allah? Ya. Bagaimana kami tidak bertawakal kepada Allah? Wa qad hadana subulana. Ya, karena dialah sesungguhnya atau padahal dialah sesungguhnya yang telah menunjuki kami jalan-jalan kebenaran. Subulana, jalan-jalan hidup kami yang benar, jalan-jalan yang mengandung keselamatan, ya, jalan-jalan yang mengantarkan kami nanti kepada kebahagiaan yang abadi di akhirat yaitu surga. Jadi bagaimana mungkin kami tidak bertawakal kepadanya? Begitu kata para rasul tersebut. Sementara dialah yang telah menunjuki kami, yang telah melantik kami sebagai nabinya, rasulnya, memberikan kepada kami wahyu-wahyunya, menyelamatkan hidup kami dan hidup orang-orang yang beriman bersama kami. Ya, jadi ya ini penjelasan daripada Rasul dari perkataannya di atas tadi, bahwasanya mereka mengatakan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Kenapa kepada Allah kita bertawakal? Ya, kata para rasul tersebut, bagaimana tidak kepada Allah kami bertawakal? Ya, sementara dialah yang sesungguhnya telah menunjuki kami jalan-jalan hidup kami, jalan-jalan kebenaran dan keselamatan di dalam hidup kami. Maka wala nasbiranna ala ma adaitumuna. Maka atau dan sungguh kami akan hanya bisa bersabar. Kami akan terus bersabar ala ma adaitumuna atas apa-apa yang kalian sakiti kepada kami, atas apa-apa yang kalian ganggu atau timpakan kepada kami dalam bentuk intimidasi, bully, atau bahkan tindakan-tindakan yang menyakiti, ya, kezaliman. Jadi para rasul hanya bisa bersabar. Mereka menjelaskan kenapa mereka hanya bertawakal kepada Allah. Kata mereka, karena memang Allah yang telah memberikan kepada kami petunjuk dan jalan keselamatan di dalam hidup dunia dan akhirat. Maka apapun yang mau kalian lakukan kepada kami, ya, wahai umat-umat sekalian, kami hanya bisa bersabar atas apa-apa yang akan kalian timpakan kepada kami atau yang telah kalian timpakan kepada kami dari gangguan-gangguan dan intimidasi dan siksaan. Kemudian diulangi kembali, ya, wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan hendaklah atas Allah atau kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Jadi sudah tawakal tadi, kan tadi sudah bertawakal di atas, orang beriman sudah bertawakal. Nah, di sini Allah sebutkan orang yang sudah bertawakal tadi hendaklah bertawakal lagi kepada Allah. Jadi dua kali tawakal di sini. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Ini agak lucu kalau kita bawakan dalam bahasa Indonesia. Hendaklah kepada Allah bertawakal orang yang bertawakal. Padahal dia sudah bertawakal, ya. Tapi kenapa disuruh bertawakal lagi? Artinya di sini ada takkid, memperkuat bahwasanya ada orang bertawakal mungkin hanya di mulut saja. Dia bertawakal tapi terus berkeluh kesah, terus cemas, terus takut, terus masih khawatir, terus masih coba-coba melakukan hal-hal yang di luar tawakal itu. Mungkin melakukan hal-hal yang haram karena khawatir nggak makan, khawatir nggak minum, khawatir nggak mendapatkan posisi yang diinginkan. Padahal di mulut dia sudah mengatakan bertawakal. Sebagian sikapnya mungkin sudah bertawakal tapi belum sempurna, belum utuh. Ya, maka di sini Allah katakan wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan hendaklah kepada Allah betul-betul bertawakal dengan sepenuh-penuhnya tawakal orang-orang yang sudah menyatakan dirinya bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, tentunya ini adalah saling komunikasi, ya, eh, bertanya menjawab, saling mengungkapkan perkataan yang terjadi antara para nabi dan para rasul dengan umat-umat mereka masing-masing. Maka mendengar perkataan para rasul tadi yang intinya mereka mengatakan, ya, kami nggak mungkin mendatangkan mukjizat atau bukti kepada kalian, kami hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang dialah yang telah menunjuki kami jalan kebenaran dan keselamatan. Lalu dijawab lagi oleh kaumnya, ya, ya, mereka merasa jengkel, marah, sakit hati dengan, ya, katakanlah ngeyelnya para nabi dan para rasul ini mendakwahi mereka. Dan yang menambah kegeraman mereka adalah sabarnya para rasul tersebut meskipun sudah disakiti, diintimidasi, di apa namanya dicerca, dihina, tapi mereka terus bersabar berdakwah.
Maka puncak dari kekesalannya itu mereka berkata, wa qala alladziina kafaru, dan berkatalah orang-orang yang kafir daripada kaum-kaum nabi-nabi tadi atau para rasul tadi, li rusulihim, kepada rasul-rasul mereka tersebut. Apa kata mereka? Lanukhrijannakum min ardina. Wahai para rasul yang mengaku-ngaku rasul, yang hanya manusia biasa yang tadi mereka katakan di atas. Lanukhrijannakum min ardina. Sungguh kami akan usir kalian dari negeri kami ini. Kalian akan kami usir, ya. Kalian akan angkat kaki dari negeri ini, tidak berhak, tidak pantas hidup di negeri ini bersama kami. Lanukhrijannakum min ardina. Sungguh betul-betul akan kami usir kalian dari negeri kami ini. Padahal mereka notabene-nya adalah juga penduduk sana aslinya, kaum mereka, satu suku dengan mereka. Bahkan ada yang mungkin juga saudara mereka atau karib kerabat mereka, para rasul tersebut. Namun mereka mengatakan kami akan usir kalian semua dari sini. Aw la ta'udunna fi millatina, atau kami nggak akan usir kalian kalau seandainya kalian mau kembali kepada agama kami. Aw la ta'udunna fi millatina, atau jika kalian, kami tidak akan usir kecuali jika kalian mau kembali kepada agama kami, pada agama kita. Itu agama kemusyrikan, ya. Maka mendengar perkataan kaumnya tersebut, ya, yang hendak mengusir para rasul-rasulnya, maka kata Allah di sini fa'auha ilaihim rabbuhum, maka mewahyukan kepada mereka Tuhan mereka. Tuhan mereka mewahyukan kepada mereka. Mereka di sini adalah para rasul, ya. Fa'auha ilaihim, maka mewahyukan kepada mereka atau para rasul tersebut Tuhan mereka, atau membisikkan kepada mereka, memberikan kepada mereka informasi atau kabar atau wahyu. Apa informasinya? Lanuhlikannadh zalimin. Kami pasti betul-betul akan membinasakan orang-orang yang zalim. Ya. Jadi begitu sudah sampai puncak orang-orang eh, kafir daripada umat-umat mereka yang hendak mengeluarkan mereka dari kampungnya, dari negeri mereka, ya tentu secara manusiawinya membuat mereka takut, ya, membuat mereka juga merasa ngeri dan was-was. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan fa'auha ilaihim rabbuhum. Allah wahyukan atau Tuhan mereka mewahyukan kepada mereka, yaitu Allah. Apa wahyunya? Allah mengatakan lanuhlikannadh zalimin. Kalian tenang saja. Kalian tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah was-was, karena sesungguhnya kami betul-betul akan membinasakan orang-orang yang zalim, ya, daripada umat-umat kalian yang ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping Allah akan menghancurkan umat-umat yang zalim tersebut, Allah menambah janjinya di sini, iming-imingnya atau katakanlah support dan spirit yang diberikan oleh Allah kepada para rasulnya, walanuskinannakum fil ardi min ba'di dzalik, dan sungguh kami betul-betul pasti akan menempatkan kalian di bumi. Ya, maksudnya menempatkan di bumi bukan berarti mengulangi kembali di bumi, kan sudah di bumi gitu, ya. Maksudnya adalah memberikan kekuasaan kepada mereka di bumi. Akan membuat mereka menjadi orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang memiliki kedudukan seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti yang juga dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi Nuh diselamatkan dari kaumnya, kaumnya semuanya tewas, ya, binasa, kemudian beliau hidup dan kemudian kembali berketurunan dan menjadi nabi dan rasul kepada umatnya. Nabi-nabi yang lain juga demikian. Hilang satu generasi umatnya, kemudian diganti oleh Allah lagi dengan generasi yang berikutnya, di mana nabi tersebut memiliki, akhirnya menjadi orang-orang yang memiliki kedudukan yang tadinya hanya bisa dihina, ya, dibuli, diintimidasi, disiksa, dan mereka hanya bisa bersabar. Tapi Allah menjanjikan kepada mereka, jika kalian terus bersabar berdakwah, kami akan hancurkan dan binasakan orang-orang yang zalim, dan kalian pun akan kami nobatkan di bumi. Kalian akan kami berikan eksistensi, begitu maksudnya. Akan diberikan kedudukan, tempat yang mulia di bumi. Min ba'dihim, setelah mereka binasa. Setelah mereka tiada lagi, atau binasa, atau musnah, ya. Kemudian kata Allah, dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'idi. Yang demikian itu, ya, janji yang Allah berikan tadi berupa Allah akan selamatkan mereka dari kaum-kaum yang mengancam mereka, akan mengusir mereka, di mana Allah akan menghancurkan dan membinasakan mereka, dan mereka sendiri, para rasul tersebut, nanti akan diberikan tempat kedudukan di bumi, ya,
diberikan keselamatan, dan setelah itu diberikan posisi, tempat, kedudukan. Sebagian ada yang menjadi raja, ya, setelah hilangnya umat-umatnya yang ingkar tersebut karena binasa diberikan azab oleh Allah, maka kata Allah, yang demikian itu, semua yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul itu merupakan dzalika liman khafa maqami. Yang demikian itu Allah berikan kepada siapa-siapa yang takut kehadiratku, takut kepada makamku, takut kepada posisiku, takut dengan keberadaanku. Khafa maqami, yang merasa takut dengan zatku, ya. Maqam di sini artinya keberadaan Allah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa khafa wa'idi, dan juga takut kepada ancaman-ancamanku, kabar-kabar bertakut yang aku berikan, yaitu berupa siksaan api neraka. Jadi Allah berikan, ya, keutamaan ini baik kepada Rasul dan Nabi yang terdahulu dan juga kepada orang-orang yang bertakwa di antara umatnya yang mau takut kepada Allah, ya, dan juga takut kepada siksaannya. Allah akan berikan seperti yang Allah berikan kepada para Rasul di atas tadi. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Demikian karunia itu Allah berikan kepada orang-orang yang takut dengan Allah, dengan zatnya Allah, dan juga takut kepada ancaman-ancamanku, kata Allah. Kemudian lanjut Bapak dan Ibu, di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan wastaftahu, wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Nah, di sini ada dua kemungkinan artinya. Wastaftahu itu artinya mereka meminta mohon kemenangan. Ya, nah kalau itu dikembalikan kepada pelakunya atau fa'ilnya atau subjeknya kepada para rasul, maka berarti mereka berdoa kepada Allah. Istaftahu itu artinya berdoa, mengangkat tangan ke langit, memohon doa kemenangan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di lain sisi para ulama takwil juga ada yang mengatakan istaftahu di sini bukan para rasul yang melakukannya, tetapi orang-orang kafir. Artinya di sini adalah mereka memohon istaftahu tersebut segera ditunjukkan bukti-bukti bahwasanya Allah akan memenangkan Rasulnya. Jadi nantang Allah di sini. Ya, istaftahu artinya meminta eh, bukti-bukti bahwasanya Tuhan akan menolong para Rasulnya tersebut. Artinya meminta kalau memang azab mau diturunkan, ya turunkan segera, segera begitu. Nah, apapun di antara dua ini ya sama-sama artinya, ya. Mau kita anggap istaftahu itu pelakunya adalah para Rasul, dan juga atau mungkin sebaliknya kita menganggapnya adalah orang-orang yang umatnya yang ingkar tersebut, ya dua-duanya memberikan arti yang sama sesungguhnya. Wa khaba kullu jabbarin anid, dan gagallah atau merasa kecewalah, ya, semua orang-orang yang dulu hidup di dunia dengan sewenang-wenang, ya, lagi keras kepala. Tapi kalau kita mau memilih di sini Bapak dan Ibu, saya lebih cenderung mengatakan istaftahu di sini adalah perbuatan para rasul yang begitu mereka akhirnya sampai pada puncak kezaliman yang mereka terima, dan tadi Allah sudah menjanjikan kepada mereka akan melindungi mereka dan menghancurkan umat-umatnya yang ingkar tersebut dan akan memberikan kemenangan setelah itu. Nah, tentu itu hanya akan direalisasikan oleh Allah jika para rasulnya tersebut berdoa. Ya, jadi kalau nabinya masih belum berdoa, rasulnya belum berdoa, Allah masih biarkan. Tetapi puncaknya kalau Allah sudah melihat Rasulnya, Nabinya mengangkat tangan ke langit, yaitu istaftahu tadi, maka disitulah Allah akan segera turunkan janjinya. Maka pada waktu itu, kata Allah, begitu para Rasulnya memohon kemenangan kepada Allah dengan mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit, maka wa khaba kullu jabbarin anid, dan akhirnya gagallah atau binasalah, ya, atau rugilah dan hancurlah semua orang-orang yang dulu di dunia memiliki sifat jabbar. Jabbar artinya sewenang-wenang, ya. Oh, jabbar artinya juga brutal, jahat, lalim, ya, otoriter, eh, lagi anid, lagi keras kepala. Jadi sudah jabbar, sewenang-wenang, lalim, otoriter, ya, zalim, eh, ditambah lagi juga keras kepala. Tidak mau sedikit pun menerima kebenaran. Jadi dua sifat yang sangat buruk yang terdapat pada kaum-kaumnya para nabi-nabi tersebut. Jabbar dan anid. Sudahlah kasar, jahat, lalim, zalim, otoriter,
tetap dan juga keras kepala ya, keras kepala sedikit pun tidak mau menerima kebenaran. Kemudian kata Allah, Allah menjelaskan apa janji yang Allah berikan atau apa bentuk azab yang akan Allah berikan kepada kaum-kaum nabi yang ingkar tersebut setelah mereka mengangkat tangan berdoa meminta pertolongan, maka kata Allah, min waraihi jahannam. Di belakang mereka atau di sini di belakang diartikan dengan di depan ya. Ya, di depan mereka telah menunggu neraka jahanam yang mereka akan dijebloskan dan ditendang ke dalamnya. Min waraihi jahannam. Di belakang mereka atau di sini kita artikan di depan mereka ya, karena dalam dalam konteks ayat ini wara berarti amam ya. Di belakang mereka atau setelah kesudahan yang mereka alami nanti, mereka dibinasakan dengan batu, dengan badai, dengan banjir. Maka setelah itu di belakangnya itu masih ada lagi hukuman. Jadi tidak hanya sekedar binasa kemudian mati selesai cerita nggak ada lagi setelah itu enggak. Jadi di dunia sudah tewas binasa dengan cara yang sangat mengerikan. Di belakangnya atau di depannya bisa jadi juga kita terjemahkan akan datang lagi azab berikutnya yang sangat lebih besar lagi itu neraka jahanam. Nauzubillah ya. Akan dibenamkan, ditendang, disiksa di dalam neraka jahanam dan di situ kata Allah wa yusqa min ma'in sadid. Di situ mereka akan diberikan minuman. Ya, apa bentuk minuman yang akan diberikan kepada mereka? Nauzubillah min dzalik, yaitu min ma'in sadid, yaitu air yang bercampur dengan nanah dan darah. Ya Allah, ya. Kita jangankan ma'in sodidnya yang ada di neraka nanti, yang itu terbentuk dari pembakaran tubuh-tubuh manusia yang jumlahnya Allahu alam, miliaran yang dibakar, hangus, kemudian dibuat lagi oleh Allah kulit mereka menyatu, utuh seperti semula dibakar lagi. Bisa kita bayangkan berapa banyak nanah dan darahnya Bapak dan Ibu. Bercampur dengan keringat-keringat mereka dan mereka ya karena begitu panasnya api neraka tentunya haus ya. Di dunia saja ya dengan si panas matahari yang tidak seberapa ini kita rasakan kita begitu hausnya. Nah, bagaimana berada di dalam api ya? Mending kalau bisa mati. Mati selesai perkara, tetapi nggak bisa mati-mati ya. Bahkan ketika habis dagingnya terbakar dibentuk lagi daging yang baru ya sehingga sakitnya kontinu, tidak pernah putus. Kemudian kata Allah ya tajarra'uhu. Mereka meminum nanah tersebut. Mereka meminum nanah yang ada di sekitar mereka tersebut, yang mereka tenggelam di dalamnya. Wala yakadu yusighuhu, dan hampir saja mereka tidak bisa menelannya. Hampir muntah mereka. Ya, bisa kita bayangkan bagaimana cara meminumnya. Sudahlah panas, rasanya sangat menjijikkan, tetapi di satu sisi haus yang sangat dahsyat. Tidak ada cara kecuali harus meminumnya. Ya, yang di ayat yang lain dijelaskan begitu mereka meminumnya, maka lambung mereka, usus mereka pun rontok keluar dari, mohon maaf, dari dubur mereka. Ya, tapi mereka nggak punya pilihan, harus minum karena haus yang sangat dahsyat. Ya, tapi ketika diminum, sudahlah panas, rasanya sangat menjijikkan. Ya, hampir saja mereka tidak bisa meminumnya, kata Allah di sini. Tapi mereka tetap meminum. Kemudian ditambah lagi oleh Allah gambaran siksaan yang akan mereka dapatkan nanti. Wa ya'tihil mautu min kulli makanin. Dan datang kepada mereka kematian dari segala penjuru tempat. Ya, begitu sakitnya yang mereka rasakan. Bahkan seperti dikatakan dalam tafsir At-Tabari, tidak ada satu helai bulu yang ada terdapat dalam tubuh mereka. Bulu-bulu yang ada di tubuh mereka. Dari rambutnya, dari tangannya, dari semua anggota tubuhnya. Kecuali dari situ datang rasa sakit kematian. Ya, akan tetapi Bapak Ibu mending kalau mati sekalian kan? Tetapi Allah mengatakan di sini wa ma huwa bimayyit. Tetapi sayangnya mereka nggak akan bisa mati. Ya, seperti yang disebut dalam surat Al-A'la ya, la yamutuna fiha, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup dan tidak pula mati. Karena kalau hidup berarti merasakan kenikmatan. Ya, berarti nggak kebal begitu ya. Kalau hidup berarti kebal, berarti nggak ngaruh itu azab. Tetapi kalau mati juga enggak, karena kalau mati berarti selesai. Orang kalau sudah mati enggak merasakan lagi apa-apa, berarti selesai, enggak diazab namanya. Nah, tapi biar dia bisa merasakan azab itu terus-menerus,
maka Allah hantarkan mereka kepada suatu kondisi tidak hidup dan tidak mati. Bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu ya. Sakarat, koma, ya. Kalau koma masih mending, mungkin dia nggak ngerasain apa-apa. Ya Allah alam, saya nggak pernah koma juga. Nauzubillah min zalik ya. Nauzubillah min zalik. Tapi di sini lebih dari koma mungkin ya. Antara hidup dan mati, yang mana setiap detik dilalui terasa kematian, terasa sakitnya mati yang luar biasa tersebut mendera jiwanya. Tapi mati itu tidak kunjung datang juga. Ya. Kemudian kata Allah, wa min waraihi adzabun ghaliz. Ditambah lagi kata Allah, dan di depan mereka setelah itu, setelah tadi apa namanya, mereka diberikan minuman yang berupa darah nanah yang sangat panas, lalu pada saat itu juga didatangkan kepada mereka rasa sakit kematian yang luar biasa, tetapi mereka pun juga tidak mati-mati. Dan tambah lagi plus-plusnya kata Allah, wa min waraihi adzabun ghalis. Setelah itu di belakang mereka masih ada lagi azab siksaan yang sangat berat. Itu baru minumnya aja ya, belum digodam, dipalu, ditusuk, dirantai, dipotong lidahnya, ya, dihantam dengan palu, batu, apalagi disetrika. Itu belum, ya, itu belum diazab namanya. Itu kan baru dia masuk dalam neraka, terbakar, haus, dahaga, minta minum, diberi minum oleh malaikat-malaikat penjaga neraka. Haus, haus. Oh ya, haus ya, kata malaikat gitu. Oke, sip, ini siap. Saya kasih minum, kasih gelas, ya. Nah, begitu megang gelasnya aja udah melepuh tangannya ya. Tapi yang namanya haus nggak bisa ditolak. Lalu diminum ya. Ternyata isi gelasnya adalah darah nanah dengan apa namanya, suhu yang ribuan derajat. Begitu diminum, lambungnya pun rontok ke bawah keluar dari duburnya. Tapi kemudian mereka dijadikan oleh Allah hidup kembali. Dijadikan oleh Allah sempurna lagi dagingnya. Seperti yang Allah sebut di dalam surat An-Nisa. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Ketika habis kulit mereka, kami ganti kulit mereka yang habis tersebut, yang gosong tersebut dengan kulit yang baru yang lain. Jadi kulit yang sudah gosong diganti lagi dengan kulit yang baru. Tujuannya apa? Liyadzuqul adab. Supaya mereka bisa merasakan azab. Di ayat ini Bapak dan Ibu, salah seorang peneliti menemukan bahwasanya yang merasakan sakit di tubuh kita ini bukan daging ternyata katanya. Yang merasakan sakit itu adalah kulit. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, seandainya terbakar kulitnya, habis kulitnya diganti lagi dengan kulit yang baru. Tujuannya apa? Liyadzuqul azab, kata Allah, supaya dia merasakan azab. Nah, di sini bisa diartikan kalau nggak ada kulit orang nggak merasakan sakit. Maka diganti kulit tersebut supaya terasa sakit, kata Allah, terasa azab. Ya. Nah, makanya sebagian para ulama tasawuf ya juga merefleksikan ayat ini betapa pentingnya kita menjaga aurat ya, menjaga kulit kita, terutama para wanita ya, karena kulit itu nanti juga akan memberikan kesaksian. Kulit tangan kita, tubuh kita yang seharusnya kita tutup dengan penutup ya, tapi dibiarkan terbuka begitu saja, dinikmati oleh lawan jenis, maka pada saat itulah nanti kulit-kulit itu juga akan disiksa oleh Allah ya, dan akan memberikan kesaksian kepada orang yang dulu tidak menutupi auratnya. Wallahu alam. Kemudian ya, Bapak dan Ibu, tentu itu tadi gambaran ya. Meskipun seperti itu saya menjelaskan ya dengan dramatis sekali ya, saya berupaya memberikan gambaran yang dramatis. Tetapi sekali lagi seperti yang pernah kita jelaskan, bukan itu sesungguhnya azab neraka yang akan dialami, tapi lebih lagi dari itu. Karena kata Allah, kata Rasulullah SAW, surga itu atau neraka itu semua nanti fenomena yang akan ada di akhirat itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, dan bahkan tidak pernah terbetik di dalam khayalan manusia sedikit pun bagaimana bentuk dahsyatnya nanti. Baik kalau dia surga, bagaimana nikmatnya, dan juga sebaliknya kalau dia neraka, bagaimana siksaannya. Kalau ini masih mending bisa kita kita bayangkan kan? Bisa kita bayangkan atau kita baca setidaknya atau bisa kita dengar ya. Nah, yang akan terjadi lebih lagi dari ini.
Ya, kita nggak usah bayangkan yang lebih lagi dari ini, yang ini aja kalau dialami. Nauzubillah min dzalik ya. Kemudian di ayat yang terakhir Bapak dan Ibu Allah menjelaskan, "Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim." Perumpamaan orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar melawan bi rabbihim dengan Tuhan mereka, tidak mau beriman. Kata Allah, "A'maluhum karamadin." Amal-amal mereka, baik ibadah-ibadah yang mereka lakukan ya, menyembah berhala, nyanyi-nyanyi di gereja, menyembah-nyembah patung, memberikan sesajen ya, orang-orang kafir lah secara umum. A'maluhum, perbuatan-perbuatan mereka baik berupa ibadah, ritual-ritual yang mereka lakukan, begitu juga berupa amal-amal baik, amal-amal soleh lah katakan. Ya bukan amal soleh juga kali ya, kalau orang kafir bukan amal soleh namanya, ya amal kebaikan lah. eh, Bersedekah mereka, memberi bantuan sosial, membantu orang lain, bahkan mereka banyak juga memuliakan hewan, macam-macam ya. Maka kata Allah, semua amal mereka tersebut nanti di akhirat bentuknya karamadin ishtaddat bihir rihu fi yaumin asif. Amal-amal mereka yang dulu banyak juga di dunia, ya, dalam bentuk ibadah, banyak juga orang-orang kafir itu Bapak Ibu rajin sholat ya, sholat menurut versi mereka. Luar biasa mereka tuh. Ada yang rajin tekun juga beribadah, ya, sholat kepada Tuhan yang mereka yakini. Dan juga banyak yang suka beramal, memberikan bantuan kepada orang lain dan seterusnya, ya. Maka kata Allah di akhirat nanti amal-amal mereka tersebut perumpamaannya seperti ramadin. Ramad itu artinya abu. Pernah Bapak Ibu melihat abu ya, abu yang ada di tungku misalkan, karomadin ishtaddat bihir rihu, ya, fi yaumin asif. Ishtaddat bihir itu ditiup oleh angin. Ditiup oleh angin ya, fi yaumin asif, disedot oleh angin, ditiup oleh angin pada musim angin bertiup kencang. Yaumin asif pada ketika terjadi angin badai dan kemudian angin badai tersebut melewati sebuah tungku yang di situ terdapat abu, maka kita bisa bayangkan apa yang terjadi. Semuanya terbang, terbang ya dari tempatnya dan kemudian berserakan di mana-mana ya, sudah tidak diketahui lagi di mana wujud dan tempatnya. Nah, begitulah perumpamaan amal-amal yang mereka lakukan berupa penyembahan berhala ya, tawaf mereka di Ka'bah dengan tidak berbusana dan lain sebagainya. Bagaikan abu yang nanti ditiup oleh angin pada saat angin bertiup dengan kencangnya. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Mereka tidak memiliki kuasa dari apa-apa yang mereka upayakan dulu di dunia atas sesuatu pun sama sekali. Artinya tidak ada kemampuan mereka untuk mempertahankan amal mereka tersebut untuk tidak terbang, begitulah kira-kira ya. Artinya di sini mereka tidak punya kemampuan untuk menjadikan amal mereka tersebut sebagai hujah bagi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari amal kebaikan yang mereka lakukan itu berupa ibadah atau kebajikan yang sanggup nanti membela mereka, menyelamatkan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan siksaan yang tadi di atas kita jelaskan di yaumil qiyamah. Ya. Kemudian kata Allah, "Dzalika huwadh dhalalul ba'id." Itulah kata Allah, yang demikian itu adalah kesesatan yang sangat nyata, ya. Kesesatan yang sangat nyata yang telah mereka lakukan yaitu amal-amal, perbuatan-perbuatan mereka di dunia, menyembah berhala, ingkar kepada Allah, menyembah patung, bernyanyi-nyanyi dan segala macam, eh, atau juga perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan, semua itu kesesatan kata Allah, kesesatan yang sangat jauh. Na'udzubillah min dzalik. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, demikian sudah kita tuntaskan tadabbur surat Ibrahim ayat 11 sampai ayat 18 pada pagi hari ini. Masih bercerita tentang eh, kisah yang disampaikan oleh Allah kepada nabinya tentang bagaimana dulu para rasul dan umat-umat terdahulu bersikap kepada nabinya dan bagaimana sikap para rasul tersebut kepada mereka dan juga apa yang Allah berikan kepada umat-umat mereka yang ingkar kepada Allah tersebut. Mudah-mudahan memberikan ibrah bagi kita semua untuk kita senantiasa teguh istiqamah di dalam keimanan kita, di dalam iman Islam dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas salah khilaf dan kekurangan saya.
Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.